Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisarti Wahyuni dari 10.3 akan menampilkan pertunjukan wayang yang berjudul Kejayaan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raja Aditya Warman. Yang kedua ada menteri. Yang ketiga ada utusan. Yang keempat ada pendeta. Yang kelima ada panglima perang. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-13, Kerajaan Dharmasraya mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan, agama, dan kebudayaan. Di Pulau Sumatera, terletak di tepi Sungai Batanghari, kerajaan ini menjadi penghubung utama antara jalur perdagangan India dan Tiongkok. Di Balarium Istana Dharmasraya, Raja Aditya Warman mengadakan pertemuan besar dengan para menteri, panglima, pendeta, dan utusan dagang untuk membahas masa depan kerajaan dan kejayaan yang telah mereka capai. Para pembesar Dharmasraya, berkumpullah. Hari ini kita akan membahas kejayaan kerajaan kita dan bagaimana mempertahankannya. Negeri kita kaya akan emas, rempah-rempah, dan hasil bumi. Perdagang dari India, Tiongkok, dan Arab datang berbondong-bondong ke pelabuhan kita. Bagaimana keadaan perdagangan kita saat ini? Paduka, perdagangan kita berada di puncaknya. Pajak dan para pedagang asing terus mengalir ke pemendaharaan kerajaan. Perhiasan, emas dari tanah, Minangkabau, dan kain sutra dari Tiongkok menjadi barang dagangan yang paling dicari. Pelabuhan utama, kapal-kapal dari Gujarat dan Champa membawa rempah-rempah yang terbaik. Mereka ingin menjalin perjanjian dagang jangka panjang dengan Dharmasraya.
membahas kerjasama. Majapahit adalah kerajaan yang tak bisa diremehkan. Jika kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka, maka perdagangan kita akan semakin berkembang. Namun, aku ingin tahu apakah ini hanya sekedar persahabatan atau ada maksud lain. Majapahit menginginkan Nusantara bersatu di bawah panji yang sama. Jika Dharmasraya bersedia mengakui kekuasaan Majapahit, Baginda akan tetap memerintah sebagai raja dengan dukungan penuh dari Hayam Wuruk. Ini penghinaan. Dharmasraya adalah kerajaan besar dan tidak akan tunduk pada siapapun. Tenang, Panglima. Aku memahami niat Majapahit. Namun, Dharmasraya tidak akan menyerang begitu saja. Aku akan mempertimbangkan tawaran ini dan memberikan jawaban dalam beberapa waktu. Majapahit menunggu jawaban Baginda. Kami harap Dharmasraya memilih jalur yang baik. Setelah pertemuan itu, Kerajaan Jawarman memperkuat pertahanan kerajaan dan memperluas pengaruh Dharmasraya di wilayah Sumatera. Namun, saudara mencatat bahwa akhirnya Dharmasraya mengambil dalam kekuasaan Majapahit. Meskipun masih mempertahankan pengaruh budaya yang kuat, kisah kejayaan kerajaan ini tetap hidup dalam prasasti, cantik dan sejarah besar yang diwariskan dari generasi ke generasi, membuktikan bahwa Dharmasraya pernah menjadi pusat peradaban yang luar biasa di Nusantara. Kisah ini menggambarkan bagaimana kerajaan Melayu Dharmasraya mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi, agama, budayaan, dan diplomasi, serta tantangan yang mereka hadapi dari kerajaan besar seperti Majapahit. Terima kasih sudah menyaksikan pertunjukan wayang saya sampai akhir. Dan refleksi dari saya untuk diri saya sendiri, yang pertama adalah tentang durasi. Durasinya tidak sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Yang saya perkirakan tuh 6 menit, ternyata mencapai 9 menit pertunjukan wayang saya. Dan yang kedua adalah saat pertunjukan suara saya tidak terlalu jelas karena suara iringan terlalu keras. Yang ketiga adalah saat saya menampilkan pertunjukan wayang, yang saat menurunkan wayangnya ke bawah, ternyata bertuburkan harusnya dari sini, ternyata saya dari sini, jadi seperti saya tuh ke sini gitu, jadi seperti menabrak. Yang keempat adalah salah satu wayang saya ada yang selain tangannya, yang ini selain tangannya, soalnya hilang. Terima kasih sudah menyaksikan.